kayak bangga gitu dengan kehadiran para hujjaj, para jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Dia bangga gitu. Nah, di saat itu ya, Abdullah ibnu Abbas sedang duduk di depan tendanya. Abdullah ibnu Abbas sedang wukuf juga. Didatangkan seorang pemuda oleh keluarganya, dihadapkan di depan Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Abbas kayak kaget banget, ini kenapa pemuda ini masih remaja, masih pemuda, tapi penampakannya itu kasihan banget. Penampakannya itu dia kurus, kering, padahal dia dulu ganteng banget, bercahaya, senyumnya manis, bersinar. Sekarang sangat kurus. Ditanya sama Abdullah ibnu Abbas, "Malaka, kenapa bisa sampai gini? Ini tuh remaja, ini tuh pemuda, harusnya dia bersinar, harusnya dia bercahaya, harusnya dia bersemangat, harusnya dia happy. Kenapa dia habis badannya, kurus, kering, seperti ya menjadi sangat menua gitu." Pas dia ditanya, dia ngejawabnya nggak jelas gitu, karena kan omongan orang mungkin udah tingkat stresnya udah tinggi kali ya, terus tingkat stresnya tinggi, akhirnya dia bilang, "Sungguh di dalam ragaku ini ada rasa sakit, ada penderitaan yang hampir saja menghabisi nyawaku." Jadi pas Ibnu Abbas mendengar kayak gitu, aduh ini berarti parah. Ya Ibnu Abbas, yang keluarganya bilang, "Nastashfi, kami mohon engkau berikan kesembuhan, pulihkan dia, sehatkan dia kembali. Kami gak mau dia kondisinya seperti ini. Kami gak mau akalnya rusak. Kami gak mau pikirannya hancur. Kami gak mau fisiknya seperti ini. Tolong pulihkan dia kembali, sehatkan dia. Kami gak mau dia berlanjut di penderitaan cinta yang sampai seperti ini." Akhirnya Ibnu Abbas bertanya, "Dari mana dia?" "Dia dari Bani Udrah." Dan terkenal Bani Udrah kayak sebagian besar yang datang dari kaum Bani Uzrah ini memiliki cinta yang dalam, memiliki cinta yang sangat tulus. Kalau mereka sudah jatuh cinta, kalau mereka udah seneng, mereka bahkan mengatakan, "Kami memilih kematian daripada perpisahan." Dan sampai Abdullah bin Abbas, aduh ini berarti sudah lumayan parah ya sakitnya. Kayak dia sudah tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak mengingat dirinya. Boro-boro mengingat Allah ya, mengingat dirinya saja dia nggak sanggup. Mengingat akhlak, mengingat nilai luhur, mengingat kesehatan mental dan sebagainya, dia udah nggak ingat sama sekali. Dan diajak ngobrol lagi sama Abdullah bin Abbas, tiba-tiba dia berteriak dan dia meninggal saat itu juga di hari Arafah. Dan sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu mengulang-ulang sebuah doa yang kayak udah nggak pernah ditinggalkan lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Ya Allah, aku berlindung dari ganasnya sakit cinta, beratnya sakit rindu, rusaknya sakit mental karena cinta. Ya, penderitaan yang dirasakan karena cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Banyak yang bertanya, "Umi, aku nggak mau jatuh cinta, tapi aku udah jatuh cinta." Aku tuh heran, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi aku kok mikirin dia. Itu seakan-akan sulit banget ya, kita itu kayak ngelepas sesuatu yang sudah nempel di kepala kita. Makanya sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ishqi." Jangan sampai aku dibinasakan karena cinta, jangan sampai aku dihancurkan karena cinta. Ini karena ini level sebenarnya nanti ada kaitannya dengan yang diajarkan sama Ustaz Hanan. Level yang diajarkan Ustaz Hanan adalah divine conscious. Divine conscious adalah kesadaran ilahi, ya.
kita nanti akan masuk ke sana. Harusnya Ustadz yang nomor 2 ya, nggak apa-apa, tapi kita kayak sekarang kayak turun lagi. Ketika kita tidak terbiasa, tidak membiasakan diri untuk melatih kesadaran ilahi, maka kesadaran kita hilang dan kita akan dikuasai oleh berbagai polutan, berbagai berbagai godaan, temptation ya. Karena di dunia ini cuma ada 2, ada distraction dan ada temptation. Distraction itu ujian yang berat yang bikin kita kayak sakit gitu ya. Yang kedua adalah temptation. Temptation itu godaan cinta kah, godaan hawa nafsu kah, atau godaan apapun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sampai seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi pintu langit? Seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi kita untuk bisa menembus atau mengakses rahmat Allah, mengakses kasih sayang Allah? Bahkan karena cinta, mungkin ya ketika kita kayak nggak bisa mengembalikan kesadaran kita, yang harusnya kita punya jatah sebuah tempat indah di dalam kerajaan Tuhan, sebuah tempat indah di surga, gara-gara cinta kita bisa nyungsep ke dalam neraka terdalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kayak memang sih kalau kita ngelihat orang jatuh cinta, mungkin ya kalau kita nggak ngerasain, kita akan dasar bucin gitu ya. Ya kan, kamu bucin banget, kamu tuh beneran ya nggak ada obat ya, kamu tuh ya. Orang jatuh cinta kayak emang nggak ada obat, udah kayak jadi batu. Dinasehatin apapun kayak sulit masuk. Say, dia itu toksik, ya kan? Udah dinasehatin kan sama temennya, kata nggak apa-apa, kan aku cinta. Say, dia itu complicated, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, dia itu pelit, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, pacaran itu kan dosa, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, sama dia nggak ada masa depan, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Udah jadi batu. Orang jadi cinta itu udah benar-benar jadi batu. Udah boro-boro ya belajar kita mengetuk pintu langit, mengetuk pintu dia sendiri aja udah ketutup rapat. Makanya bahasa nyinyirnya para perempuan di kota Ainus Syams, Mesir, Egypt ya. Jadi waktu itu kan kisah Zulaiha dan Yusuf itu di Mesir, dan kata para ulama mereka itu tinggalnya di Ainus Syams, nama sebuah kota di sana. Apa kata perempuan ketika nyinyirin Zulaiha? Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh Zulaiha itu sudah ditutup oleh cinta, akalnya lumpuh, pikirannya mati, ya kan? Dia udah nggak peduli status dia sebagai istri orang, dia nggak peduli status dia nanti kayak image dia bakal rusak, image dia bakal hancur, dia nggak peduli. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kalau ini bahasa, mungkin bahasa apa ya, bahasa formal, kami ngelihat dia itu benar-benar di dalam sebuah kesesatan. Atau kalau bahasa kita, dasar tolol gitu ya mungkin. Jadi kayak saking keselnya gitu ya menghadapi orang-orang, ini asli bucinnya itu udah kelewat batas. Sampai Al-Bushiri sahibul burdah gitu ya. Al-Bushiri itu seorang ulama, penulis kasidah burdah, penulis syair cinta. Tapi cintanya untuk Rasulullah SAW. Tapi Al-Bushiri ini juga kayak ilmu cintanya itu fakih banget. Sampai dia juga mendengar kisah cinta dari Audrah. Ya, jadi sampai beliau mengatakan jangan sampai kalian nyinyirin cintanya kabilah Audrah. Jangan sampai kalian kayak mencela, mencaci cintanya Bani
audroh. Jika kalian merasakan derita yang sama, kalian tidak akan melakukannya. Jadi intinya apa? Kalau kita kayak ngelihat orang yang lagi bucin, orang yang lagi lagi tolol, lagi jadi batu gitu ya, lagi udah matanya tertutup, itu mungkin step 1. Jangan pernah mencela, mencaci, tapi kita sendiri dulu yang harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal 'ishqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah cinta, dari rindu yang gak sanggup aku tanggung, dari cinta yang membuat aku kehilangan akal, kehilangan, karena kayak dia lagi sakit dan kita gak boleh membuat dia lebih sakit lagi. Kita yang harus melindungi diri kita supaya enggak punya penyakit yang sama, seperti yang dilakukan oleh para perempuan di Ainus Syams. Oke. Jadi gimana nih untuk bisa menyelesaikan berapa step ya? Catat step-stepnya. Karena memang yang namanya derita cinta ini, teman-teman sudah pernah ngobatin belum? Lah, udah 7 tahun gak diobatin? Dibiarin hilang sendiri cintanya atau makin parah? Makin parah. Oh, ada yang hilang sendiri. Allah itu ya, itu Allah, bukan hilang sendiri, itu Allah yang terlibat untuk menyembuhkan rasa sakit. Ya, jadi kita harus bersyukur ketika kita sudah kayak dibebaskan dari rasa sakit yang kita derita karena cinta. Untuk teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan jatuh bangunnya rasa cinta, menyelesaikan jatuh bangunnya penderitaan cinta, ini mungkin ada beberapa step. Step pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satupun solusi yang lebih baik untuk 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Jadi gas ya, digas ya nikah, oke. Kenapa nggak segera nikah? Insya Allah segerakan. Ya, jadi kalau memang solusinya udah dapet, nikah selesai, jadi kajian kita selesai. Ternyata nggak semua dari diri kita ketika sakit nemu obatnya. Ketika pengen nikah, kita bisa nikah. Ya, jadi kalau Rasulullah memberikan step yang kedua, kalau belum bisa nikah, maka falyasum, perbanyaklah berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena berpuasa ini salah satu cara kita untuk self control. Jadi ketika sebenarnya ya, ketika kita jatuh cinta, kenapa ya Allah aku jatuh cinta? Aku tuh gak mau jatuh cinta. Aku sedang tidak ingin jatuh cinta, tapi kenyataannya kamu datang. Ngeselin gak sih? Ngeselin banget. Aku nggak mau, aku lagi males banget jatuh cinta. Tapi kenapa kamu datang di hadapan aku membawa 1000 cinta? Ya kan? Padahal aku lagi males banget. Jadi teman-teman dari Allah, semua yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Kenapa kita jatuh cinta? Ini adalah proses kita untuk mengenali diri kita, mengenal Allah, mengenal dunia. Ya, jadi kita menjadi observer, menjadi apa ya observer? Kayak meneliti diri kita. Ketika kita jatuh cinta, step pertama apa yang harus kita sadari? Atau ilmu apa saja yang harus kita punya? Kita harus punya apa ya? Ya, harus punya bekal apa aja ketika kita jatuh cinta. Yang pertama adalah self control. Kalau kamu jatuh cinta dan kamu nggak punya self control, maka semuanya akan sangat hancur dan rusak ya. Jadi cinta itu kan dorongan yang sangat kuat, keinginan yang sangat besar. Kalau itu mendapatkan jalan halal, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan jalan yang haram, bisa aja kita bilang gas. Meskipun nanti
resikonya adalah kita akan kehilangan atau ngedapetin banyak sekali kerugian. Yang pasti ya, orang yang jatuh cinta itu yang sedang sangat terganggu adalah pikiran, perasaan, perilaku, bahkan kayaknya kita harus berdoa, ya Allah ampuni semua gangguan yang terjadi di dalam sholat-sholatku. Biasanya yang paling rusak adalah sholat, bener gak? Biasanya yang paling sholat adalah khusyuk, bener gak? Biasanya apa? 2 rakaat ya? Oh, lupa rakaat, sampai lupa rakaat. Biasanya yang paling rusak itu khusyuk kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kayak kita nggak bisa berhenti memikirkan. Udah, mikirin dia aja terus-terusan, ya nggak keputus. Dan sebenarnya ini ya bisa disebut dengan syirk khafi. Syirk khafi atau syirik khafi itu bukan ringan. Syirik yang nggak tampak. Kalau kita menyembah berhala, berhalanya tampak dong, ya kan? Kita sujud, kita ruku di depan berhala. Tapi ketika kita lupa puja-puji Tuhan, bergeser kepada puja-puji manusia. Nah ini ya yang aku takutnya, kenapa sulit sekali kita mengetuk pintu langit, kenapa pintu langit begitu berat kita dorong, karena mungkin kita bergeser dari puja-puji Tuhan menuju kepada puja-puji manusia. Oke, wait. Sabar. Jadi kayak kita ini lagi observe dulu ya, kita kayak teliti. Kenapa aku seperti ini gitu? Jadi fitrah hati kita itu ya ta'abbad lil khaliq. Hati kita itu menyembah Tuhan, memuja dan memuji Tuhan. Hati kita adalah ruang beribadah. Hati kita adalah Baitullah, itu yang aku sebut dengan ruang ibadah. Tapi ketika ruang ibadah kita, Baitullah kita, batin kita sedang puja-puji selain Allah, ya itu sebenarnya penyebab kenapa kita kesulitan untuk ngedapetin keberuntungan dunia dan akhirat, kesulitan untuk mengetuk pintu langit gitu. Jadi caranya adalah self control. Ya. Aku nggak bisa kontrol Umi. Tadi ada yang curhat gitu, Umi, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi kok dia ada. Ya. Berarti kamu harus bisa switch itu harus bisa berpindah. Makanya ini masuk tadi ke ajaran Ustaz Hanan. Kita itu zikir nggak boleh sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, harus terus menerus berulang-ulang, karena sebuah hasil itu nyata, sebuah hasil itu ada karena pengulangan. Kenapa kita nggak berhasil? Karena pengulangannya sedikit, kita lebih banyak kayak menurutkan ego kita, menurutkan hawa nafsu kita daripada zikrullah. Kita lebih banyak berpikir, berhayal, berimajinasi, berhalusinasi daripada zikrullah. Ini Umi, aku lagi kangen brutal. Kangen. Ini gimana ya? Kita kepoin nggak ya? Klik nggak ya? Aku pengen checking, pengen banget. Aku pengen dengar suara dia. Aku pengen lihat minimal, aku udah kangen sama topi dia. Aku udah kangen sama detail dia gitu. Nah, ini saatnya jihad untuk self control, karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita observe diri kita, kebiasaan apa yang bikin sering kita happy tapi itu jauh dari quality. Aku kalau ngeliat dia happy, Umi, boleh nggak? Ya, mungkin kamu happy sesaat dan itu dosanya abadi. Maksudnya happinessnya, senengnya cuma sebentar, tapi dosanya dicatat sama Allah, nanti kita bertanggung jawabkan. Artinya kebiasaan kita ini
harus benar-benar kita waspadai. Kalau sudah ada dorongan kangen, dorongan pengen ketemu, dorongan pengen chatting, dorongan pengen kepo, dorongan pengen itu, kita harus kayak punya pegangan. Allah, aku punya cinta dan engkau punya aturan. Allah, aku punya rasa dan engkau yang punya masa depan. Untuk apa aku kangen kalau ujungnya berpisah? Untuk apa aku berkorban kalau ujungnya harus selesai? Dan untuk apa? Nah, kayak gitu tuh harus kita observe diri kita ya. Makanya harus punya pegangan, harus punya divine conscious, harus punya kesadaran ilahi atau zikrullah tadi ya yang diajarkan oleh Ustaz Hanan. Allah, aku kangen berat, aku masih nggak boleh jumpa dia, nggak boleh ngeliat dia, nggak boleh chattingan sama dia. Lalu pegangan aku apa? Biar aku happy, aku punya apa? Aku punya hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi rindu kita yang sedikit saja geser ke dosa berubah menjadi pahala. Kangen kita yang sedikit saja bergeser pada maksiat menuju kepada berkah. Karena ketika biasanya orang jatuh cinta itu kan rindunya lebih banyak daripada enggaknya ya. Kayak kangen lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terpengen chattingan enggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagiku. Allahu yakfini, Allah memberiku kecukupan. Yes, aku butuh dia, tapi Allah yang mencukupiku. Yes, dia sumber happiness aku, tapi Allah sebenarnya cinta sejatiku. Yes, dan itu kita yang harus ngegeser. Ini namanya self control. Kalau kita nggak kontrol, ya udah kangen, ketemuan yuk, ayo, dan lain sebagainya. Self control, self awareness, sadar ya. Jadi yang kita kerjakan ini penuh kesadaran. Jangan respon karena hanya sebuah dorongan-dorongan sesaat, keinginan yang hanya sesaat, happy-nya sesaat, senengnya sesaat, tapi itu low quality. Low quality itu kualitasnya rendah, say. Kenapa disebut dengan kualitas rendah? Karena ya kalau itu hubungan cinta halal itu akan berkualitas tinggi, tapi kalau ini hubungannya haram, cinta terlarang, cinta yang tidak yang belum boleh ya, maka ini kualitasnya bakal rendah sekali gitu. Kita akan mendapatkan dosa iya, drama iya, sakit iya, sengsara iya, terbalas nggak tahu terbalas apa enggak gitu kan. Terutama ketika kita menyadari bahwa ini nggak tahu nih cinta ini akan berlanjut atau hanya cinta sesaat gitu. Masya Allah, self control, self awareness, self respect. Makanya Nabiullah Yusuf alaihi salam yang benar-benar kita nggak bisa keluar dari godaan ini, dari kesulitan ini, kecuali meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Iya, kalau Nabi Yusuf bukan tergoda ya, karena memang dijebak. Nabi Yusuf dikondisikan dengan situasi khusus ya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu memang luar biasa ya. Nabi Yusuf digiring ke dalam sebuah ruangan, itu sebenarnya ruang terlarang, ruangan khusus untuk Zulaiha. Ruangan itu hanya untuk Zulaiha dan orang-orang yang sangat penting. Ruangan yang bisa ditembus setelah ngebuka 7 gembok gerbang. Ya, artinya ini udah kayak makar, udah kayak ya
jebakan yang sangat berat. Dan ma'adallah, seberat apapun godaannya, seberat apapun cinta yang kita rasain, innahu rabbi ahsana mathwaya, dan kita nggak akan bisa keluar dari jebakan itu, nggak akan bisa keluar dari godaan itu kecuali hamba yang al-mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas, memurnikan hati, memurnikan pikiran, memurnikan jiwa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketuklah pintu langit. Jadi kamu belajar lari dari, atau ya, jangan berteman dengan pikiran, ya. Karena Umi, aku jatuh cinta, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku sedih, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku stres, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Aku kecewa, aku anxiety, aku grief, aku bla 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 bla, semua itu terlahir dari produk berpikir, bukan terlahir dari produk zikrullah. Gak mungkin kamu mengucapkan subhanallah aku tetap berduka, Umi. Gak ada, ya. Jadi semua kesulitan yang menimpa pikiran, menimpa emosi, menimpa perasaan, semua itu muncul karena dari produk pikiran. Mari kita switching, mari kita beralih, ya. Aku kasih tahu bahwa pikiran kita bukan teman yang baik. Pikiran kita selalu bikin kita bingung, bikin kita bahkan sesat, bikin kita galau. Itu semuanya adalah produk dari berpikir. Tapi ketika kita menuju kepada divine conscious, zikrullah, kesadaran langit, kesadaran ilahi, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, I feel nobody. Aku nggak ngerasain siapapun kecuali Allah. I feel no mind. Aku nggak mikir apapun kecuali keagungan Allah. Aku nggak memuji makhluk. Aku hanya puja-puji Allah. Aku nggak ngarep, nggak bucin, nggak butuh, nggak melakukan pengejaran kecuali pengejaran Allah. Hasbunallah, hasbunallah. Ini suara aku tenang banget ya. Allah yang mencukupi siang dan malam kita, Allah yang mencukupi segala kebutuhan lahir batin kita, Allah mencukupi segala yang kita pikirkan maupun yang tidak kita pikirkan. Allah mencukupi masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan kalau yang sering banget diajarkan oleh Ustaz Hana itu, ya, ya hayyu ya qayyum birahmatika nasta'in aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan menghidupkan hati, wahai zat yang maha tegak dan menegakkan seluruh kehidupan langit dan bumi. Birahmatika nasta'in, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, tolong perbaiki semua yang bengkok, yang rusak karena perilaku kami, karena kebiasaan kami, karena pola pikir kami, karena feeling kami, karena pergaulan kami, karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Aslih lana sya'nana kullah. Kalau kami jalanin ini semakin rusak, semakin hancur, aslih, kami meminta perbaikan. Kullah wala takilna ila nufusina tarfata'ain. Jangan biarkan ini kami pikirkan, jangan biarkan ini kami urus sendirian, ya. Karena nahnu la nuhsinu at-tadbir. Kami gak bisa ngurus diri kami,
kami nggak bisa ngurus pikiran kami nggak bisa ngurus keluarga kami nggak bisa ngurus rezeki kami nggak bisa ngurus dunia akhirat kami. Jadi kita minta diurus sama Allah ya. Jadi ini cara kita menuju kepada pintu-pintu langit. Memang kita harus kayak divine conscious, kita harus kita kuatin. Aslihna syahnana kullah wala takilna ila nufusina tarfata ain. Jadi self control, self awareness, self respect. Kontrolnya Nabi Yusuf tadi kan Allah buru-buru, bahkan Maryam juga ya didatengin, tiba-tiba di ruangan dia didatengin basyaran sawiya, sebentuk cowok ganteng ya. Cowoknya ini udah entah kayak opa-opa Korea, entah kayak Nabi Yusuf ya. Ini disebutnya basyaran sawiya, ini cowok ganteng banget dan otomatis Maryam itu langsung divine conscious, langsung zikrullah. Jadi nggak apa ya, metiknya nggak berteriak ganteng banget gitu ya. Karena kita membiasakan mata kita jelalatan gitu, membiasakan batin kita berpetualang. Makanya ketika kita nemu cowok yang ganteng, ya sudahlah, kita kehilangan diri kita, kehilangan akal, kehilangan akhlak, kehilangan agama, hilang semua yang paling berharga di dalam diri kita. Self control, self awareness, kemudian self respect ya. Jadi respect your time, respect your energy, respect your deen ya, agama kamu harus kamu jaga, dan kita respect banget dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai saya Umi punya cita-cita ingin kayak Maryam. Maryam itu siapa sih? Innallaha astafa, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Aku pengen jadi Maryam, perempuan yang terpilih, dipilih oleh Allah, dipilih dengan ujian berat, bukan dipilih tanpa ujian, tanpa godaan, tanpa kesulitan. Enggak, dia terpilih karena sebuah ujian, karena sebuah godaan berat. Dia terpilih, dan setelah terpilih dia mampu membuktikan dia layak untuk menjadi perempuan suci. Innallaha astafaki wa tahharaki, Allah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, mengangkatmu, punya derajat tertinggi, bisa mengetuk pintu langit, bisa dekat dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu punya cita-cita pengen jadi Maryam, pengen jadi Khadijah At-Tahirah, perempuan suci, maka ikutilah jalan-jalan Maryam dan Khadijah. Mereka luar biasa. Contoh self controlnya, self awareness, self love ya, atau respect God-nya luar biasa, menghargai, menghormati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena punya cita-cita. Kita ingin punya bagian terbesar di dalam kerajaan Tuhan, dan itu nggak mungkin kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, kalau kita nggak nolong diri kita sendiri untuk menjadi perempuan yang layak ketukan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku kemauan. Jadi kan nomor satu harus mau ya. Kalau nggak mau, jadi gimana? Cintanya mau dilepas? Enggak. Aku masih cinta sama dia. Jadi gimana? Masih mau jalan? Mau. Berarti dia masih mau mengikuti hawa nafsu. Jadi observe dulu, kamu beneran mau nggak melepas cinta terlarang kamu? Artinya habit, kebiasaan, perilaku yang merusak agama kita, kamu mau lepas nggak? Harus jujur. Ya, jadi ngomong sama Allah, ya Allah, aku mau melepas kebiasaan buruk aku. Cek kebiasaan buruknya apa? Masih chattingan, masih ngepoin dia, masih suka jalan bareng, ya bla 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 ya, pokoknya hal-hal yang terlarang.
Ya Allah, aku jujur mau menolak semua godaan, semua hal-hal yang gak pantas yang bisa menjauhkan aku dari keberuntungan jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memohon kepada Allah untuk menolak, kemudian diberikan kekuatan untuk tetap teguh. Karena kalau misalnya kita udah nolak dia, ternyata dia tetap ngejar kita, ternyata dia masih agresif. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu udah mau chattingan, bla 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 ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah teguhkan aku, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting banget ya. Jadi pintu langit ini diketuk dengan berbagai irama ketukan. Ada yang tadi diajari sama Ustadz ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau ini kondisinya jatuh cinta, berarti ketukan pintu kita jujur, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allah teguhkan aku di dalam agamamu. Dulu aku punya prinsip gak mau pacaran, sekarang aku tergoda, dan bantu aku untuk tetap teguh. Dulu aku punya prinsip gak mau maksiat, sekarang ada godaan berat. Tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma sarrif, ya Allah palingkan aku. Setelah kita berpaling, Allahumma la qalbi bimahabbati. Tadi juga udah diajarin sama Ustaz ya. Allahumma ja'al hubbana lak, ya Allah jadikan cintaku kepadamu ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali, ya, wa minal ma'al barid. Ya Allah jadikan aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku, kepada keluarga, harta, bahkan air yang sejuk. Imla qalbi mahabbati. Kamu kalau lagi menderita cinta berat yang kamu gak bisa menolong diri kamu, dan aku juga gak bisa nolong, siapapun gak bisa nolong, ya kamu boleh coba sholat 2 rakaat. Ya, kalau kamu jujur, memang mau sembuh, memang mau sehat, memang mau pulih, memang mau ngelepas. Awalnya memang harus jujur ya. Kalau enggak kamu ya sudah, kamu akan berada di siklus itu. Jadi enggak, ini siklusnya harus di-cut. Ini harus selesai. Aku harus punya healthy life, ya kan? Aku harus punya healthy mind, healthy emotion, healthy habit. Aku harus punya kebiasaan sehat, berpikir sehat, bergaul sehat, semuanya harus sehat. Aku nggak mau sakit lagi. Oke? Jadi imla qalbi itu kamu coba sholat 2 rakaat, memang niat untuk sehat, niat untuk pulih. Jangan sampai seperti dari Bani Uzrah tadi. Entah aku nggak tahu apa yang dia rasain. Dia menderita cinta dan mati di dalam cinta, dan aku nggak mau nyinyirin dia, nggak mau mencaci dia. Allah a'lam, itu urusan dia sama Allah ya. Tapi jangan sampai itu menderita, maksudnya kita rasain. Jangan sampai naudzubillah. Kita semoga hanya kayak nonton aja seperti Abdullah bin Abbas dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal aishqi, ya, mau kayak Bani Uzrah yang menderita karena cinta. Sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma imla qalbi bimahabbati, gitu. So teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa pintu langit sulit dibuka? Karena terlalu banyak hijab, ya, terlalu banyak apa ya? Hijab itu penutup. Ya, penutupnya seperti yang aku jelasin tadi, pikiran tertutup, perasaan tertutup, perilaku kita tertutup, akhlak kita tertutup, sehingga jangan sampai kita kayak curhat, aku udah berdoa tapi nggak segera dikabulkan. Itu mungkin ada hal-hal yang menutup. So, insya Allah kita buka pintu langit kita saat ini, detik ini ya, dengan observe diri kita. Apa nih yang bikin pintu langit tertutup? Ya, mindset aku kah, perilaku aku kah, ego aku kah, hawa nafsu aku kah, gitu. Jangan sampai kita menganggap Allah zalim, aku udah ngetuk tapi enggak dibukain. Padahal kita yang belum benar-benar layak untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi yang jatuh cinta setelah ini boleh bertanya detail how to-nya ya, silahkan. Aku serahkan kepada
Una nulis.